Dia baku hantam terus. Altarnya ya, Iya. itu akan mengganggu sekali apabila semuanya ada di dalam dari altar tersebut. Udah deh. Aima, ini pertarungan off meta nih jatuhnya nih. Nah, Pertarungan off meta. Oke, kita akan melihat seperti apa ini karena ada dua hero yang tidak diduga-duga muncul kali Alucard dan ini. juga Faramis. Yap. Wow, Wow. terjun ke Land of Dawn di M3 Internasional. Yap, altar yang kita akan lihat tentunya dari Faramis tentunya akan mengubah tim fight Yap. untuk Onyx Filipin. Baiklah kalau begitu teman-teman semua, ini dia waktunya kita akan langsung menuju ke match yang keempat antara Todak melawan Onyx PH. Wow. Yap, langsung saja kali ini siapakah yang akan mengambil poin pertama? Apakah Todak berhasil untuk mengamankan poin yang keduanya dan menuju ke upper bracket tentunya, atau justru Onyx masih bisa untuk menghalau pergerakan dari Todak? Nih sementara itu dengan adanya pergerakan dari Yum sehingga menggunakan Matilda cukup berani ya, di sendirian aja maju sampai sejauh itu juga jaraknya, dikejar langsung oleh dua orang yang ada di belakangnya, harus mengeluarkan satu flicker dan mungkin itu akan menjadi sebuah informasi untuk pemain dari Onyx PS di mana untuk Yumsnya nggak punya flicker untuk beberapa saat ke depan. Iya, sementara kali ini dari kedua mid laner masih memberikan poke damage aja masing-masing. Coba untuk nge-clear secepat mungkin dan Hatred yang harus mendapatkan level 4 terlebih dahulu tentunya lebih memudahkan Onyx Filipin dalam memberikan team fight ke arah tim Todak. Yap. Itu dari Nathannya sendiri juga masih melakukan farmingan, masih free banget, belum ada gangguan yang begitu berarti. Di atas Formage-nya berhadapan dengan Esmeralda, di mana untuk kali ini Formage-nya akankah berhasil untuk memberikan damage? Siap, kena lagi sekali tapi Yum harus mundur, harus menahan. Di tengah sana ada serangan yang dilakukan oleh Paloiski dan juga Hatred. Iya, sementara kita belum melihat adanya first blood jatuh ke tangan dari dua tim kali ini. Masih cukup bermain dengan sabar, bermain dengan cukup pasif kali ini, lebih berhati-hati dari kedua tim. Mungkin mau ngambil level 4 terlebih dahulu untuk jungler dan mungkin dari sisi mid lanernya kali ini. Sementara Yums bakal coba untuk masih memberikan coveran di area atas saja. Larski bersama dengan Baloski kali ini udah siap di area remputan, tapi masih ada soul bloom dari Yums kali ini. Sementara ada selendang cantik dari seorang Larski yang memberikan poke damage ke arah seorang Yum. Yap, namun di bagian tengah sana Moonnya sedikit lagi Petrisa dipanggil langsung dengan Guiding Wind. Udah ada pergerakan dari Ciku guys, lompat ke bagian depan, first blood-nya udah berhasil langsung diamankan begitu saja. Akankah mereka terus melanjutkan bagaimana pertempurannya, karena sekarang Kairi entropi dikeluarkan dan dia pun harus pergi dari area tersebut karena mereka kekurangan pemain. Tapi untuk beberapa pemain Todak darahnya juga nggak begitu banyak. Iya, backup dan coveran ini follow up yang cukup cepat dari Ciku membuat Todak mampu untuk mendapatkan first bloodnya kali ini. Dan ada fun fact juga dari snack video, terhitung dari MPL Malaysia Season 8 ini pertama kalinya Formace bermain Brody. Biasanya emang bisa dibilang Formace sama Ciku ini suka tukeran role ya. Role ya. Benar Pak Pulung. Oke, mereka untuk kali ini juga bertukar-tukar. Mereka udah yakin sepertinya, namun untuk sekarang ada satu purple buff yang berhasil diambil. Kita belum melihat Alucardnya nih. Alucard, where are you? Ada di bawah sana, dan apabila purple buff tersebut gagal diambil oleh Alucard, harusnya ada tempo yang menurun sih dari pemain-pemain Todak. Iya, temponya mungkin agak sedikit perlambat ya, tapi kali ini Yams mencoba untuk menahan dealing damage dari tim Onyx. Sementara ada sekeliling connect ke arah seorang Larski, tapi damage-nya terlalu sakit. Entropy juga dari seorang Kairi sini mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari Todak di area atas. Formace dia sepertinya tidak akan melanjutkan seperti inisiasinya dan bahkan akan lebih bermain aman dari Formace di area atas. Masih selamat sepertinya tadi ya, karena sedikit lagi Petrisa, tapi purple buff-nya kayak berhasil diambil ya oleh pemain dari Onyx PH nih. Iya kan? Kayaknya udah Cikunya nggak berhasil. Tapi kalau kita ngintip item nih, War X udah mau jadi nih dari seorang Ciku. Jadi mungkin like Turtle mereka udah berani fight. Oke. Nih dari Cikunya udah punya War X, sepatunya juga ditahan sampai situ dulu. Markinya dibawa, Clock of Destiny udah dia milikin, tapi Momo lama-kelamaan dia pasti juga akan menjadi sosok yang sangat tebal, dan juga dengan split-split yang dia milikin dia bisa menarik siapapun untuk masuk dan juga dinaikin punggungnya. Tapi pertempuran kembali terjadi di bagian tengah, ada Moonnya yang sudah dikeluarkan tapi ditembak dengan adanya satu nih biru potion, sakit banget. Dibalaskan begitu aja headshotnya, dilompatin oleh Ciku guys. Di saat Aluku melompat, disitulah nyawamu terangkat. Itulah
yang dilakukan oleh Ciku. Wow, dan Ciku berhasil untuk menumbangkan Hater meskipun tadi bisa dibilang Baloyski juga hampir nyawanya hilang, tapi Ciku sepertinya bakal memberikan sedikit kesempatan untuk Baloyski recall lagi, dan bahkan ini membuat apa ya, Onyx Filipin juga harus berhati-hati sama Ciku sih, meskipun dari Haternya bermain dengan sangat amat bagus sekali, dapetin 2 poin kill loh Pak Pulung. Yap. Lagi dan lagi ini ya, kita ingatkan untuk kalian semua, M3 Indo Pride kode promo bisa diskon 70% untuk pengguna baru dari Grab. Langsung sikat habis saja, pertempurannya kembali pecah, tapi turtle-nya gagal diamankan juga oleh pemain dari Todak. Pertempuran yang terjadi di area turtle tersebut, formasinya di atas sana memberikan damage terhadap Darsky. Mau pergi ke arah mana dari Esmeraldanya masih bisa tertahan jauh damage-nya, namun di bagian tengah sana pertempurannya udah mulai terlihat antara 4 lawan 4 player, tapi tersisa 2 player begitu aja dari pemain-pemain Todak, di mana mereka harus mempertahankan. Momonya juga udah mulai hadir, Momonya berubah menjadi bulir-bulir alpukat yang kecil yang lucu, semuanya dinaikin, dan benar sekali ini langsung dilompatin begitu aja pergi ke arah yang berbeda, tapi tidak ada follow up damage. Momonya pun harus menahan lagi. Itu ditempel sama Shadow Stampede-nya dari seorang Marky, membuat Momo tentunya tidak bisa bergerak dengan leluasa. Sementara Carry akan mencoba bermain dengan objektif di area bawah. T-Fight bakal coba dipisahkan dari tim Onyx Filipin, membuat Ciku tidak memberikan dapatkan space yang cukup banyak, sementara Momo yang akan tumbang di area bawah berserta dengan turret objektif untuk tim Onyx Filipin. Itu sakit itu. Sakit banget damage-nya dari Nibiru Potion. Hanya saja sekarang coba lihat ada Guiding Wind yang langsung memanggil aja Alucard untuk balik langsung. Ayo balik lagi, terlalu maju kamu. Terlalu maju sendirian, dan kali ini dari Darsky-nya mencoba untuk mengharas Formace di area bawah, di area atasnya. Dan bahkan dengan Falling Star Moon tidak cukup tentunya, Formace juga masih memiliki apa ya, waktu yang banyak sebenarnya untuk dapetin item-itemnya lagi sih menurut aku, karena dia masih butuh item untuk damage tambahan Pak Pulung. Yap, sementara untuk Yum sendiri belum bisa terlalu maju ke bagian depan, karena sekarang di saat mereka ingin melakukan invasi tapi marah mereka yang langsung dibalikin aja. Ada sebuah spek stun yang langsung dikeluarkan oleh Prodigy, namun untuk kali ini dilompatin lagi dengan satu Falling Star Moon, dibalaskan. Hilang sudah satu player, hilang sudah penjaga dari gold lane-nya, dan mereka berkesempatan untuk bisa mendapatkan ke arah outer turret yang dimiliki oleh pemain dari Todak. Wah, cepat banget turretnya hilang begitu saja untuk tim Onyx Filipin. Lihat Kairi bersama dengan Hater berfokus untuk mendapatkan turret objektif lain, dan bahkan Kairi bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Sementara di area bawah udah mulai dibuka altarnya juga oleh seorang Marky kali ini. Bakal tumbang di tangan seorang Ciku, tapi masih bisa respon juga. Darsky juga bakal coba untuk menahan dengan adanya banyak banget damage yang keluar dari seorang Darsky kali ini. Buying time yang cukup banyak sebenarnya dari Onyx Filipin untuk menunggu Hater dan juga kawan-kawannya untuk rotasi ke area mid, Pak Pulung. Yap, ada altar yang udah dikeluarin, tapi itu pun belum memberikan efek yang berarti. Namun di bagian tengah sana di Fighter-nya sakit, Lundox-nya gak bisa ngapa-ngapain, gak ada waktu untuk dia kabur dari area tersebut. Momo pun harus pulang, sementara Yum di bagian tengah terkena tadi efek dari super position, sakit parah di bawah. Ciku nih guys, langsung aja diajar oleh Darsky. Akankah Darsky-nya bisa mendapatkan poin atas Ciku? Tapi ternyata tidak, masih bisa kabur, masih bisa melompat ke arah yang lain. Yes, bener banget. Ini kalau melihat 7 menit pertama pertandingan, Onyx PH mereka kontrol lane-nya gila banget. Mereka menang kiri kanannya, dan lihat turretnya, ekonominya mereka semua yang kendalikan. Dan ini yang bener-bener harus diperhatikan oleh Todak. Mereka nggak bisa asal fight, karena kalau enggak objektifnya akan dimakan terus. Benar banget, dan lagi-lagi kali ini rotasi terus-menerus dilakukan oleh Onyx Filipin, mencoba untuk mengharas ke area midnya terlebih dahulu. Sementara Formis dapat memorinya connect ke beberapa member dari Onyx Filipin kali ini belum, ternyata masih coba disimpan aja oleh Formis, mencicil aja. Tapi sementara kalau aku lihat dari Formis belum memberikan damage yang cukup maksimal ke arah teman-teman dari Onyx Filipin. Sementara di area bawah Darsky masuk lagi dengan Falling Star Moon ke arah seorang Momo. Kali ini Momonya masih cukup tanky, mencoba untuk menahan. Darsky fokusnya adalah meng-clear minion secepat mungkin biar minionnya bisa nge-push ke arah turret. Turret menjadi objektif dari tim Onyx Filipin. Yap, Ciku guys di atas udah akan langsung dilompatin ke ataupun dikejar habis-habisan, tapi Baloyski Rafaelanya terus-terusan membuat sebuah gangguan, mengusir mundur. Di mana mereka tadi melihat Rafaela? Berarti di belakangnya biasanya ada penjaga-penjaganya nih.
Biasanya ada yang bakal ngikutin Rafael dan mereka pun langsung pergi dari area tersebut. Tapi di tengah formasinya udah hampir terkenal lagi ke arah satu. Holy Baptisten untungnya dia masih bisa pergi dari area tersebut. Tapi super position, ada altar juga di bagian tengah langsung dikeluarkan begitu aja. Ada lagi dari Hatred dengan menggunakan Patrick damage-nya, submachine gun-nya sakit banget 5 peluru yang dia milikin. Iya, dan kali ini Lordnya sudah mulai muncul. Lord yang belum di-enhance tentunya punya kesempatan dari Onyx Philippines untuk mengamankan Lord yang pertama, namun sepertinya Todak tidak mau memberikan kesempatan dengan cuma-cuma ke arah Onyx Philippines kali ini. Mencoba untuk meng-counter dan bahkan bisa dibilang dari area rivernya bakal coba dikuasain terlebih dahulu oleh Todak. Second Eagle connect ke arah seorang Marky, kali ini lihat damage-nya sesal dari seorang Moon menumbangkan Faramisnya. Markis yang harus hilang di area atas ini. Markinya bener-bener gak boleh sendirian menurut aku sih. Nih, Faramisnya tertangkap basah ya Cimomo ya. Sendirian di atas. Ngapain kamu di sini? Ke gap sudah, tapi Lord udah mulai langsung diberikan damage oleh pemain dari Onyx PH. Yang lainnya juga udah membuat perimeter agar pemain Todak tidak bisa masuk ke dalam area ini, dan bener aja Lordnya tanpa adanya kontes yang begitu berarti berhasil diambil oleh Onyx PH. Wow, ini kalau ngintip itemnya sedikit nih. Oh, weh, apalagi itu ada banyak altar yang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi untuk sekarang ada hantu-hantu yang sedang berlarian di bagian belakang. Markinya mengejar langsung ke arah Moon. Ada Delarski juga. Udah ada Frostmourne langsung dikeluarkan. Tapi terlihat masih ada satu lagi Blend of Order yang dimiliki oleh Moon yang bisa menyamakan dirinya. Belum lagi Guiding Wind dari Yums memanggil langsung pergerakan Lunox. Selamat dia loh. Iya, dan bahkan Lordnya juga mulai masuk di area atas saat lu endless battle di tangan seorang carry-nya karena menambah true damage untuk Nathan. Sementara dari Ciku sudah mengamankan Malefic Roar juga terlebih dahulu. Tapi dari Onyx Philippines mereka mencoba untuk melakukan split push terlebih dahulu di area atas dan juga di area tengah. Sementara Kairi bersama dengan kawan-kawan udah siap untuk team fight-nya kali ini. Mulai masuk Lerski dengan adanya satu Falling Star, tapi Momo menahan di area depan tentunya dengan split push. Masih bisa mundur juga dari Momonya, masih bisa bertahan. Tertinggal sendirian Delarski-nya. Untung masih ada Holy Healing yang dimiliki oleh Baloiski. Belum lagi tadi Flicker pun harus dia keluarkan untuk bisa lompat dari area tersebut. Marky terus-terusan sendirian berada di area lane yang berbeda, di mana teman-teman yang melakukan fight dia pasti akan pergi menjauh dari area tersebut. Markinya dilompatin terus-terusan. Akankah dia memancing keributan? Karena untuk sekarang ada altarnya dikeluarkan lagi. Dia pun masih bisa berlari dengan menjadi mode hantunya masuk ke area mid. Akankah dia memberikan kontribusi terhadap rekannya? Tapi ternyata tidak, hilang lagi begitu saja. Dan kali ini menjadi tim fight 4 lawan 5, dan kali ini memasuki menit yang ke-11 bakal coba dipaksa tim fightnya. Darski mulai masuk lagi dengan Falling Star Moon ke arah connect seorang ke Yum kali ini, dan bahkan lihat damage dari Hadron udah connect sedikit demi sedikit ke arah seorang Yum. Ini cukup setidaknya membuat Yum harus recall balik lagi dan reset lagi Pak Pulang. Yep. Nih Kairi, waduh menit 11 mau masuk menit 12 sudah level 15 ya. Kenceng ya Bapak farmingnya ya Pak ya. Udah siap fight lah kayak gitu ya. Itu kenceng banget loh itu farmingnya. Tapi Baloiski tertinggal sendiri langsung dikeroyok habis-habisan aja untuk damage bisa Flicker, tapi dikejar lagi. Di biru potion langsung memberikan damage ke bagian depan. Selamat sudah. Momonya mundur bersama dengan pergerakan dari Formes. Mereka berlima ada di area mid. Marky di dalam rerumputan. Dari pergerakan yang dia lakukan, akankah dia mau lompat ke bagian depan lagi atau memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan? Tapi Ciku guysnya langsung lompat, tapi malah dirinya dihantarkan begitu di dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Hilang sudah, shutdown pun dilakukan oleh Patrick ya. Sementara Delarski dengan satu pergerakan dari Esmeralda dia pergi ke arah lain untuk mengamankan ke arah purple buff. Iya, dan harus mundur kali ini beberapa pemain dari Todak setelah kehilangan Ciku. Apakah ini bakal menjadi berbahaya untuk Todak? Karena sebentar lagi 70 detik masih cukup lama sebenarnya untuk Onyx Philippines dalam mengamankan Lordnya, dan bahkan ini yang bisa dilakukan sama Todak. Mereka kasih pressure terus menerus. Kali ini lihat legalnya connect semua, restore skillnya dipakai ke arah Landaski, tapi lihat damage-nya dari Onyx Philippines udah mulai datang juga backup yang split sudah mulai dilakukan oleh Momo, tapi ternyata hanya itu saja yang bisa dilakukan oleh kedua tim karena mereka bisa dibilang mereka harus pelan-pelan sih. Moon udah dapat nih untuk burst damage-nya dari KS Assault-nya. Sementara kalau kita ngeliat Haters juga Kairi juga udah dapetin beberapa item untuk nambah damage yang bisa diberikan ke arah pemain dari Todak. Yep. Nah, itu dia tuh Pak Pulung. Dimana, ruang gerak Onyx PH lihat. 6 turret sudah diamankan, sementara Todak baru mengamankan 2. Yang berarti apa? Tentunya ruang gerak Todak semakin sempit. Farmingannya juga semakin sempit. Lihat Hatred 621, 100 kill participation. Wow, ini cycling eagle-nya benar-benar nabrak dan juga bernafsu ya untuk bisa mendapatkan Esmeralda. Tapi
kayak gagal loh Belum tadi. connect. Gagal untuk membawa satu rekannya. Andai tadi ada satu rekan yang mungkin ikut guiding win dengan dirinya, waduh, bisa jadi tuh SME-nya bakal diterusin untuk melakukan fight. Tapi sekarang di area Lord udah nongol lagi. Lord Keme bagi Samsung Galaxy F52s. Ditembak ini biru belajar, tapi untungnya Yums masih bisa lari dari area tersebut. Iya, dan bahkan ini harusnya momen yang tepat untuk Onyx Filipina dalam mengambil Lordnya, karena lihat blue-nya di area atas. Dan memang ini yang membuat Todak harus bener-bener perhatiin minimap banget sih, karena mereka udah nggak punya inhibitor di area atas. Ciku menelan damage yang cukup banyak kali ini. Dilarski menjadi frontliner untuk Onyx Filipina, terlihat sangat amat kuat. Lihat tuh Pak, dari silknya aja itu ditebein semua loh. Ini dari purple buff-nya juga hanya akan menjadi mimpi ya untuk pemain-pemain Todak agar bisa mendapatkan ke arah purple tersebut, karena emang udah dijagain juga oleh pemain Onyx PS di tengah. Coba lihat tadi super positionnya, belum lagi interference-nya, udah mengumpulkan stack demi stack, mempertahankan di stack 6 agar movement speed-nya bertambah, attack speed-nya bertambah. Itu akan menjadi sebuah kenikmatan untuk Kairi. Iya, lihat bahkan gak ragu untuk melepas entropi kali ini. Bakal coba diharas di area mid-nya. Beberapa pemain dari Onyx Filipina udah siap untuk team fight, dan bahkan tidak ada minion yang masuk, tapi Lordnya udah mulai bersiap masuk ke area atas, dan bahkan super minion juga udah mulai nge-push ke area bawah. Yap, ini dia Lordnya di atas sana, sementara pemain dari Onyx PS mereka tersebar, ada yang di area mid, tapi mereka juga udah mulai masuk dan akan langsung menyerang dari area dari top lane yang dimiliki oleh pemain Todak. Lordnya ada di dalam, beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx PS pun harus pergi ke arah yang berbeda, tapi ternyata untuk para misalnya ini nggak kuat lagi, mana painnya damage langsung dikeluarkan begitu aja. Glue-nya mau pergi ke arah mana, Momonya udah harus pulang karena untuk meregenerasi lagi, tapi ternyata untuk Kairi malah menjadi korban dari untuk halal lukanya, malah lompat ke sana dan menghilang sudah karena masuk ke dalam kerumunan pemain yang dimiliki oleh DPS. Patricknya bergerak begitu bebas, memberikan damage yang begitu menyakitkan. Akankah dia bisa mendapatkan mania, tapi ternyata sempat untuk langsung mengeluarkan speed sprint, hilang sudah kesempatan untuk bisa mendapatkan mania, malah langsung dibalikin keadaan. Momo kali ini mulai menggila, namun untuk Moonnya walau dilompatin dengan satu Falling Star, Moon hilang sudah dirinya di dalam dari PS turret yang dia miliki sendiri. Altar dibuka, altar di pop up, ini akan menjadi sebuah tindakan perlindungan untuk rekan-rekannya. Malah untuk kali ini wipe out, tapi untuk Matilda aja udah aktif kembali, udah bangkit kembali. Wave minion begitu banyak, cycling gigi langsung dikeluarkan. Akankah kemenangan jadi milik Onyx PS, dan benar aja harusnya ini menjadi milik dari Onyx PS. Wow, masih menghalau kesempatan dari Todak mengamankan poin mereka yang kedua. Dan padahal aku udah merasa kayak itu bagus banget sih dari Moonnya, nahan dua pemain tadi di area base dari tim Todak. Yes. Tapi memang sebenarnya nggak cukup karena Markinya tiba-tiba join team fight-nya. Dan meskipun mereka sempat menumbangin Beatrix-nya, tapi ingat selama masih ada Baloyski itu nggak akan